Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa, 8 Maret 2022. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam keadaan baik dan sehat. Mari Bapak Ibu, kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari NKB 154, Setialah, Setialah. Setialah, setialah selama hidupku. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah mengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota. Tetapi Dia bangkitlah, besar kuasa-Nya. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya. Meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu kau dibimbing ke air yang tenang. Kelak mahkota milikmu di surga yang terang. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kiranya Engkau membimbing kami ke air yang tenang, Tuhan. Kami memohon Roh Kudus memberkati kami pagi hari ini. Untuk pembacaan dan perenungan kami telah siap ya Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami memohon juga Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso, kiranya firman yang disampaikan boleh memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Petrus pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ke-9. 2 Petrus pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayat 9. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka.
Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu yang palsu berlalu, yang benar bersinar. Bapak Ibu yang terkasih, kita memiliki banyak cara untuk membedakan sesuatu itu palsu atau asli. Sebagai contoh, ketika kita ingin membedakan mata uang, apakah uang itu asli atau palsu, maka kita perlu kiat khusus. Pejabat Bank Indonesia memberikan kiat atau cara sederhana kepada kita secara kasat mata bagaimana caranya kita membedakan uang itu asli atau palsu. Mungkin saudara sudah mengenal istilah 3D, ya, dilihat, diraba, diterawang. Itu cara yang sederhana dan mudah untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Namun demikian, di luar negeri, di Inggris misalnya, pejabat bank sentral di sana, mereka memiliki kiat yang khusus untuk membedakan mana uang pound sterling yang asli dan mana yang palsu. Para pejabat bank sentral itu mereka memberikan pelatihan dengan baik kepada para pegawainya agar para pegawai bank itu dapat mengenal, dapat memahami, dapat menguasai mata uang pound sterling yang asli. Nah, mereka memberikan pelatihan dengan serius agar fokus para pegawai bank itu tertuju kepada pengenalan, penguasaan terhadap mata uang yang asli. Di luar ciri-ciri yang asli itu, maka dapat dipastikan ia adalah palsu. Maka perhatikan di sini, apa yang mereka lakukan, yaitu berfokus kepada yang asli dan bukan kepada yang palsu. Kalau begitu, kalau kita mengenali yang asli, maka dengan mudah dapat menepis hal-hal yang bersifat palsu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan gereja mula-mula, terutama gereja yang ada di luar Yerusalem, kurang lebih
sekitar tahun 66 Masehi, orang-orang yang hidup di luar Yerusalem, orang-orang percaya itu mereka juga dilanda kegemparan kehidupan sebab kehadiran orang-orang yang disebut sebagai guru-guru atau pengajar-pengajar yang palsu. Di dalam bacaan yang kita baca hari ini, bagaimana para pengajar palsu itu memberikan nasihat yang seolah-olah menarik, namun sebetulnya mereka mempraktekkan kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya, di ayat 1 misalnya disebutkan di sana, mereka mempraktekkan bagaimana sesungguhnya mereka menyangkal tentang penebus, yaitu Kristus. Di ayat 2 juga disebutkan bagaimana kehidupan mereka itu dikuasai oleh hawa nafsu yang jahat. Di ayat 3 disebutkan bagaimana mereka hidup di dalam keserakahan. Di ayat 10 disebutkan bagaimana kehidupan mereka yang keras kepala, bagaimana kehidupan mereka yang sombong dan congkak. Bahkan mereka juga menghina pemerintahan Allah. Pemerintahan yang memiliki otoritas kebenaran itu. Maka dengan demikian kehadiran mereka memang sungguh meresahkan. Kehadiran mereka mengoyak kesatuan jemaat. Kehadiran mereka mengancam kehidupan umat. Mereka menyebarkan penyesatan. Dan karena itu terhadap kehadiran mereka itu Rasul menasehatkan kepada umat Tuhan yang ada di perantauan di luar Yerusalem itu agar waspada, agar hati-hati. Rasul Petrus mengatakan yang palsu pasti berlalu. Rasul Petrus mencontohkan kehidupan di zaman purba, di zaman Nabi Nuh. Mereka yang palsu dan jahat tidak dipelihara dalam bahtera keselamatan bersama dengan Nuh. Mereka dihukum di dalam air bah. Sebelum air bah itu datang, mereka seperti seolah-olah yang benar. Mereka mengolok-olok iman Nuh. Tetapi ketika air bah itu datang, mereka tidak dapat menyelamatkan diri. Demikian juga orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Orang-orang yang mengumbar hawa nafsu kedagingan, hidup dalam amoral itu, mereka dihanguskan oleh api dari langit. Orang-orang itu yang mengumbar hawa nafsu itu, mereka tidak dapat bertahan melawan kebenaran Tuhan. Yang palsu pasti berlalu. Sebaliknya, yang benar akan terus bersinar. Ayat 9 dengan tegas mengatakan mereka yang jahat itu akan disimpan di hari penghakiman untuk disiksa. Tetapi bagi orang yang benar akan diselamatkan. Orang-orang yang salah itu seperti Lot, seperti Nuh, terbebas dari penghukuman. Karena itu sekali lagi Rasul Petrus menasehatkan kepada orang-orang yang ada di perantauan saat itu di pasal 3, Rasul mengatakan tetaplah peliharalah kesalehan dan kesucian hidupmu. Tuhan Yesus sang penebus itu tidak akan ingkar janji. Dia pasti datang kedua kali untuk menghakimi. Karena itu barang siapa yang setia kepada Tuhan sampai akhir hayatnya, orang-orang yang tetap menjaga kesalehan hidupnya itu, di bawah langit yang baru dan bumi yang baru itu, mereka dalam kebenarannya akan tetap bersinar. Mereka yang hidupnya tidak mengikuti perilaku pengajar palsu itu, umat Tuhan yang hidupnya tidak bercacat celah di hadapan Tuhan itu akan mampu bertahan di hari penghakiman. Mereka akan menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita hidup di zaman modern. Ada rentang waktu yang cukup lama dengan kira-kira tahun 66 Masehi. Tetapi begitu firman Tuhan ini kita baca dan kita beritakan, firman Tuhan ini juga masih relevan untuk kita.
Sebab di zaman modern ini begitu banyak orang-orang yang hidup tersesat di dalam kepalsuan. Di zaman modern ini juga banyak para penyesat. Dan sebagai umat Tuhan, kita harus berwaspada supaya kita tidak terseret oleh arus dunia yang seolah-olah seperti Kristen, bungkusnya seperti Kristen, tetapi isinya bukan Kristen, berbeda dengan pengajaran Kristen. Di zaman globalisasi dan internetisasi ini, banyak ajaran-ajaran yang patut kita waspadai. Misalnya kiat-kiat atau tip hidup sukses dengan cara-cara yang instan, mengumpulkan uang banyak dalam waktu yang singkat tanpa harus bekerja keras. Tawaran-tawaran pinjaman online ilegal, investasi keuangan yang menjanjikan laba yang sangat besar dan tidak masuk akal. Jaringan-jaringan judi online dengan promo yang sangat bombastis dan lain sebagainya. Saudara-saudara, di zaman yang menyajikan kemudahan ini, di mana era internet ataupun era digitalisasi ini sudah masuk dalam sendi-sendi kehidupan kita, ia sudah menjadi sebuah dunia industri komunikasi yang menjadi bagian daripada budaya populer, budaya pop, di mana kita sekarang menghadapinya. Kita harus berwaspada, sebab kemudahan-kemudahan itu menimbulkan efek samping, menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan, karena kita dininabohkan oleh kemudahan-kemudahan itu, dan juga menumpulkan rasa empati, rasa bela rasa kita terhadap sesama, karena kita selalu bersinggungan, bersentuhan dengan hal-hal yang disebut digitalisasi itu. Bahkan kita mungkin jarang bersosialisasi secara alamiah, secara wajar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku, di titik itulah kita harus waspada, kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan itu sebagai makanan yang sehat, asupan bagi jiwa kita yang sehat, sebagai makanan rohani kita, supaya ketika hal yang sehat untuk jiwa kita itu terpenuhi, maka iman kita menjadi kuat. Kalau kita sudah terpuaskan dengan kebenaran firman Tuhan yang melingkupi hidup kita, firman Tuhan yang membuat iman kita menjadi kuat, yang membuat apa yang menjadi kebutuhan rohani kita itu terpenuhi, maka kita tidak mudah akan jajan sesuatu yang imitasi, sesuatu yang palsu itu, sesuatu yang nampaknya enak, instan itu. Saudara, ibarat makanan, ya, junk food atau fast food, itu adalah makanan yang cepat saji, makanan instan yang enak, tetapi yang enak belum tentu sehat. Pengajaran yang benar barangkali seperti didikan firman Tuhan membuat kita menjadi tidak enak, membuat kita mungkin menjadi terkoreksi, membuat kita mungkin perlu berkaca diri, membuat kita mungkin perlu menyangkal diri. Tetapi semuanya itu adalah makanan yang sehat untuk rohani kita. Mari saudara-saudara, kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, kita tetap setia kepada penebus kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, sampai masa kekekalan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Doa dan harapan kita semua, semoga kita tetap setia, supaya sampai pada hari penghakiman, saat Yesus datang yang kedua kali itu, di dalam anugerahnya kita kedapatan saleh, tidak bercacat celah, sehingga kita dapat bertahan menghadapi penghakiman Tuhan. Kiranya bersama dengan Tuhan Yesus, Sang benar itu, kita tetap akan bersinar sampai pada kekekalan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami betapa berharganya firman-Mu. Bagaimana ia menjadi makanan bagi jiwa dan rohani kami. Bukan saja yang memuaskan, tetapi juga menyehatkan, menguatkan iman kami. Karena itu biarlah firman-Mu yang sudah kami nikmati dan kami terima, boleh bertumbuh dan berbuah kebenaran di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian, firman-Mu menjadikan kepada kami yang menjadi sesuatu yang menguatkan kami, menjadi pegangan bagi kami, supaya kami tidak terombang-ambing oleh ajaran yang tidak pasti dan penuh dengan kepalsuan. Kami rindu Roh Kudus yang boleh memeteraikan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan kami juga pada masa pandemi ini. Tuhan tetap memberi kesehatan kepada kami. Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan tetap memberikan kepada kami rasa syukur di tengah-tengah segala keadaan. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan, dan bagi orang-orang yang mengikuti ibadah secara online pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan rezeki, memberikan berkat kepada mereka, memberikan sukacita dan kasih kepada setiap keluarga, memberikan topangan kepada mereka yang sudah lanjut usia, dan memberikan kesehatan dan pemulihan kepada mereka yang sakit. Kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya pemerintah Indonesia juga boleh memberikan perlindungan kepada masyarakat supaya dapat mengendalikan penyebaran wabah virus corona dengan baik. Tetap berdoa untuk perdamaian dunia. Tuhan, kiranya Engkau yang berotoritas mengatur, menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian bagi negara-negara yang sedang bertikai. Untuk setiap kami, anggota jemaat dan simpatisan yang mengikuti ibadah ini, kiranya berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sehat, Tuhan menyertai kita. Shalom.